Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss pada Kamis waktu setempat. Keikutsertaan Indonesia ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam penyelesaian damai konflik internasional. Ketika sejumlah negara Eropa menyatakan menolak, Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Hal itu ditandai dengan penandatanganan piagam Dewan Perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menyatakan langkah yang diambil Indonesia ini sebagai kesempatan bersejarah dan merupakan peluang dalam komitmen menjaga proses transisi Gaza tetap pada solusi dua negara atau two-state solution. Indonesia disebut akan menggunakan keanggotaannya untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan akses kemanusiaan serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Prof, langsung saja kita tahu banyak sekali pihak yang mengatakan Trump ini membentuk Dewan Perdamaian sebagai pesaing dari PBB. Kalau kita lihat juga ini cukup sejalan dengan sikap Trump yang selama ini terus-menerus melontarkan kritik keras pada PBB. Saya ingin tahu analisa Anda, motif utama Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian apa menurut Anda, Prof? Kalau menurut saya motif dari Trump ini karena Trump ingin mengatakan bahwa dunia itu adalah aku adalah dunia. Artinya Trump lah yang akan mengatur segala sesuatu terkait dengan perdamaian di berbagai konflik yang ada di dunia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena di dalam pasal 3 ayat 1 dari Piagam Board of Peace disebutkan di situ bahwa Trump itu mempunyai dua kedudukan. Pertama, Trump sebagai pribadi yang merupakan chairman dari BOP ini, Board of Peace, dan Trump sebagai wakil dari Amerika Serikat. Kita tahu sebagai wakil dari Amerika Serikat, 3 tahun lagi mungkin Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tetapi meskipun dia tidak menjabat sebagai presiden, dia sebagai chairman dari Board of Peace ini, sebuah organisasi internasional menurut pasal 1, disebutkan bahwa dia yang bisa menyelesaikan berbagai konflik di dunia ini. Nah, ini yang menurut saya Trump ini mengikuti apa yang dinyatakan oleh Raja Louis ke-14 di Prancis yang mengatakan l'État c'est moi. Negara adalah aku adalah negara. Tapi sekarang Trump justru mengatakan bahwa le monde c'est moi. Dunia adalah saya. Saya yang menentukan bahwa perdamaian itu seperti apa. Kalau kita lihat di dalam piagam BOP ini, Board of Peace ini, maka segala sesuatu chairman yang menentukan. Artinya apa? Kalau kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengurusi masalah perdamaian dan itu dilakukan secara multilateral, kesepakatan antara negara-negara. Tetapi kalau ini tidak, ini ditentukan oleh Trump sebagai chairman dari Board of Peace. Ada negara yang seperti Prancis, dia tidak mau bergabung, lalu Trump sudah mengancam, akan saya kenakan 200%. Terhadap tarif 200% terhadap Prancis, komoditas-komoditas yang akan datang. Nah, artinya apa? Di sini bukan atas dasar kesukarelaan dari negara-negara, tetapi lebih Trump yang mengundang dan Trump yang bisa menentukan apakah diterima atau tidak diterima. Dan ini bukan katakanlah organisasi internasional yang pada umumnya, karena organisasi internasional pada umumnya itu harus didasarkan pada kesepakatan. Kenapa harus pada kesepakatan? Karena masing-masing negara punya kedaulatan. Memang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa ini demi kemanusiaan. Saya setuju demi kemanusiaan. Pertanyaan berikutnya adalah, demi kemanusiaan ini kita harus membayar $1 miliar Amerika Serikat. Nah, dalam situasi perekonomian di Indonesia saat ini, apakah $1 miliar Amerika Serikat ini tidak sesuatu yang besar? Ini tentu yang besar. Dan ini menurut keterangan yang saya baca, ini harus dalam bentuk tunai. 1 miliar US dollar. Ini sekian triliun ya, belasan triliun. Jadi cukup lumayan besar. Board of Peace itu ada kamuflase atas nama peace, tapi sebetulnya melanggarkan kolonialisme. Karena itu saya menyebut ini adalah entry untuk neokolonialisme Amerika.
Dan tentu secara politik ini akan memberikan keuntungan besar bagi Amerika termasuk bagi Israel, karena Israel mendapatkan peluang, mendapatkan jalan yang telah diberikan oleh Amerika. Itu yang Majelis Ulama Indonesia MUI meminta pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Forum Board of Peace atau Dewan Perdamaian, bahkan mendorong opsi menarik diri dari keanggotaan tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji M. Khalil Nafis menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada Palestina. Ia mengatakan Board of Peace jelas tidak berpihak kepada Palestina. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah Depok, Jawa Barat itu juga meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar mempertimbangkan untuk menarik Indonesia dari forum tersebut. Di sisi lain, Kiai Haji Khalil menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di dalamnya terdapat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sementara itu, tidak ada perwakilan negara Palestina dalam keanggotaan forum tersebut. Ia juga menyoroti adanya biaya keanggotaan yang tetap dibayarkan Indonesia untuk terlibat dalam forum itu. Ia mempertanyakan alasan negara anggota Dewan Perdamaian diminta memberikan iuran untuk membangun kembali Gaza. Diketahui iuran anggota Board of Peace disebut mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 16,7 triliun rupiah. Jangan lagi membayar sebesar itu menjadi anggota dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian itu sendiri itu sangat layak dipertanyakan gitu. Mengapa bagaimana kita percaya bahwa badan ini atau dewan ini akan betul-betul mewujudkan perdamaian, sedang apa yang menjadi persoalan di sana itu tidak tercover di dalam keseluruhan statement yang tertuang di dalam piagam dari Board of Peace itu. Tidak ada disebut Palestina, tidak disebut freedom, ya. Apalagi kemudian menyertakan pihak Palestina itu. Yang ada justru demilitarisasi Hamas, dan di sana pos-pos penting itu diisi oleh orang-orang yang pro Israel, bahkan ada Netanyahu. Coba kita pikirkan itu, atau kita bayangkan perdamaian model apa yang hendak dilakukan di sana ketika yang tertindas tidak diajak bicara, sementara yang menindas, merampok, merampas, menduduki, melakukan genosida justru duduk sebagai posisi kunci di situ, gitu. Ya. Kalau alasannya untuk mengawal Palestina menuju solusi dua negara, bagaimana Ustaz Ismail melihat? Bahkan solusi dua negara pun tidak disinggung di dalam Board of Peace, ya. Piagam Board of Peace itu. Jadi piagam solusi dua negara saja kita itu mengatakan itu sesuatu yang ganjil. Karena masih mengakui penjajah Israel. Nah, ini solusi dua negara saja tidak disebut. Tidak disebut. Apa kita masih percaya sama Amerika? Apa kita masih percaya sama Donald Trump, saudara? Mau ciptakan perdamaian di Gaza. Bagaimana kita bisa percaya? Justru selama ini, saudara, dari tahun 1940-an, saudara, Amerika, Inggris, Prancis, sebagaimana tadi sudah saya paparkan, saudara, justru mereka yang merusak Palestina, mereka yang mendukung Israel membantai Palestina, mereka yang kasih Israel senjata mematikan, rudal, roket, bom, saudara. Mereka mendukung Israel melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Meski sudah bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump, masih saja Israel menggempur Gaza. Serangan yang terjadi pada Sabtu 31 Januari itu menyasar gedung apartemen di Gaza City dan kamp pengungsian di Al-Mawasi Han Yunis. Dasar Israel tidak bisa dipercaya. Bukannya mematuhi gencatan senjata, sejak 10 Oktober 2025 lalu, Israel malah kembali membombardir Gaza melalui serangan udara pada malam 31 Januari 2026 lalu.
Serangan ini menewaskan 32 warga sipil, termasuk anak-anak. Ironisnya, serang brutal ini hanya beberapa hari setelah pembentukan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengklaim punya komitmen untuk mewujudkan perdamaian. Awan asap hitam tebal menyelimuti langit kota Han Yunis, Gaza Selatan pada Sabtu waktu setempat. Ledakan dahsyat terdengar sesaat setelah rudal militer Israel menghantam sebuah bangunan sipil. Kantor media Gaza melaporkan lebih dari 30 orang termasuk anak-anak meninggal akibat serangan di kota ini. Kepulan asap membumbung tinggi pasca Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Gaza, membuat warga panik berlarian. Israel mengklaim rangkaian serangan yang mereka lakukan merespons dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata Hamas. Tak hanya permukiman, kamp pengungsi di wilayah Han Yunis juga diserang Israel. Sejumlah tenda yang ditempati para pengungsi terbakar. Banyak orang tua yang menangisi kematian anaknya akibat serangan Israel. Seperti serangan udara juga menghantam sebuah kantor polisi di kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 14 orang. Menurut otoritas kesehatan Gaza pada hari Sabtu, dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 17 jenazah tambahan, termasuk 12 kematian baru dan 5 jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan. Korban tewas di jalur Gaza yang dilanda perang telah meningkat menjadi 71.795 jiwa sejak konflik antara Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober 2023 dengan jumlah korban luka mencapai 171.551 orang. Data otoritas kesehatan Gaza sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan Israel telah menewaskan 523 orang dan melukai 1.443 lainnya. Munafik, ya munafik. Mereka yang terlibat dalam board office, mereka yang mendukung, mereka yang mengoponikan bahwa board office untuk kepentingan umat. Karena kenyataannya board office adalah untuk menghancurkan Gaza. Board office adalah untuk kepentingan penjajah, untuk kepentingan Amerika, untuk kepentingan Israel. Sadar tidak sadar, mereka termasuk dalam kelompok kaum munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 52. Fatarul ladzina fi qulubihim maradi yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Wahai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Yusari'una fihim, mereka akan bersegera untuk bermualat, bersegera bekerja sama membantu, mendukung mereka, kaum kafir, kaum penjajah. Mereka bahkan mengatakan, nakhsha an tusibana dairah. Kalau kita tidak mendukung, kita pasti celaka. Kalau kita tidak mendukung, kalau kita tidak bersama dengan Amerika, maka kita pasti akan binasa. Giliran bencana pasti akan menghantam kita. Itulah sifat kaum munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena itu saya ingatkan kepada siapapun pemimpin kaum muslimin termasuk di negeri ini yang terlibat di dalam board office untuk segera berhenti, keluar dari persekongkolan pengkhianatan kemunafikan ini. Dan kepada para aktivis, kepada para ulama, kepada para tokoh, kepada siapapun yang masih punya iman di dadanya, untuk bersuara lantang menghentikan proyek pengkhianatan terbesar di muka bumi ini.